judulnya Rajin Cuci Tangan Yuk. Ada dua anak kembar bernama Reni dan Reni. Mereka berumur 5 tahun dan bersekolah di TK Kasih Bunda. Suatu pagi sebelum ke sekolah, mereka berserapan bersama ayah dan bunda. Mereka berdua makan dengan lahap sekali. Lalu mereka ke sekolah diantar oleh ayah dan bunda. Sampai di sekolah, bu guru sudah menunggu di gerbang sekolah. Mereka masuk semain pantas dan bermain sama-sama dengan teman. Lalu bel sekolah berbunyi. Mereka berbaris dan masuk kelas. Mereka belajar dan gembira bersama bu guru. Tiba-tiba Reni menangis dan berteriak. Bu guru kaget dan bertanya, "Reni, kamu kenapa?" Reni menjawab, "Begini bu guru, perut aku sakit sekali. Tadi pagi aku berbohong kepada bunda. Aku tidak cuci tangan sebelum makan. Aku salah bu guru." Lalu ibu guru bilang, "Oke, begitu ibu guru ambil obat dulu ya." Lalu bu guru datang membawa minyak kayu putih dan menggosok ke perut Reni. Dan bu guru menasihati kepada Reni, "Mulai sekarang harus rajin cuci tangan ya, supaya tidak sakit perut dan selalu sehat." Akhirnya perut Reni menjadi baik. Setelah mereka pulang sekolah, dijemput bunda. Sampai di rumah, Reni menceritakan kepada bunda. Lalu bunda memeluk Reni, bilang, "Tidak apa-apa sayang, lain kali makan harus cuci tangan." Begitu ceritanya. Jadi teman-teman harus rajin cuci tangan sebelum makan. Dan setelah perpergian dari luar, karena sekarang banyak virus. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah. Selamat sore nih teman-teman, dan hari ini kita akan membicarakan tentang cuci tangan. Tiap hari Reni dan ini pergi ke sekolahnya, dan Reni dan ini siap-siap ke sekolahnya, dan terus Reni makan lahap di meja makan. Terus habis makan mereka mau ke sekolah dan diantar ayah dan bunda. Sampai di sekolah, ibu guru menyambut Reni dan ini masuk ke sekolah, dan Reni dan Reni bermain dan bersama bermain dan teman-temannya. Kemudian langsunglah berbunyi Reni dan ini dan teman-temannya berbaris rapi di depan sekolah. Kemudian Reni dan Dini dan teman-temannya masuk ke dalam kelas dan belajar dengan senang dengan bahagia. Reni berteriak kencang, dan ibu guru bilang, "Kenapa Reni?" Reni bilang, "Perut saya sakit bu guru." Dan bu guru bilang, "Tunggu ya bu guru cari obat." Guru ambil minyak kayu putih untuk menggosok Reni punya perut. Dan Reni bilang, bisa sakit. Reni bilang, "Saya mau bohong kepada ibu. Sebelum makan saya belum cuci tangan." Terus ibu guru bilang, memberi nasihat siap kepada Reni untuk selalu mencuci tangan sebelum makan dan dengan harus cuci tangan. Menyebut Reni dan Dini sampai di rumah, Reni minta maaf kepada bunda. Reni minta maaf ya karena Reni sudah membohong bunda. Reni belum cuci tangan sebelum makan. Dan akhirnya bunda memaafkan Reni. Bunda memberi nasihat kepada Reni dan Reni untuk selalu mencuci tangan untuk menjaga kesehatan. Sekian dari Sivana. Thank you, bye bye. Hello everyone, my name is Megana Sivana Adila Masara. I am student at the Namati Kindergarten, class B2. Now I will talk, sing a song about how to wash your hands properly. Waddle and tap, Palm to palm, between fingers, focus on tongue, back of hand, focus on knees. Okay everyone, that's all from me. Thank you, bye bye. Halo misalnya teman-teman, nama saya Imana Akolete. Saya tentang cerita cuci tangan. Ada dua anak perempuan bernama Reni dan Rini. Mereka 5 tahun. Mereka bersekolah di TK Kasih Bunda. Pagi itu mereka bersiap di sekolah. Mereka makan yang lahap. Setelah sarapan, ayah dan bunda
mengantar mereka di sekolah. Sampai di sekolah, ibu guru menyambut mereka di depan gerbang. Mereka masuk dan menjemput tas di loker, lalu bermain bersama teman-teman di halaman di sekolah. Lalu malamnya mereka masuk kelas dan mulai belajar. Tiba-tiba Reni berteriak di sekitar. Ibu guru menghampiri dan bertanya, "Ada apa ya, Reni?" Reni pun menjelaskan bahwa tadi Reni tidak mencuci tangan dan bohong kepada bundanya. Ibu guru pun menasihati dan memberi Reni menggosok minyak kayu putih ke perut Reni. Dan Reni merasa baik. Kemudian Reni dan Rani dijemput bunda di sekolah. Sampainya di rumah, Reni menceritakan kejadian tadi dan minta maaf. Bunda dan Rina meminta maaf dari Reni. Dan menasihati agar selalu mencuci tangan. Jadi teman-teman, dari tadi kita belajar bahwa kita harus selalu mencuci tangan. Anda terhindar dari berbagai penyakit dan tidak boleh berbohong. Terima kasih, Miss. Halo, Miss dan teman-teman. Sekarang Adek mau cerita kembali dongeng yang bertema rajin cuci tangan. Ada dua anak perempuan kembar bernama Reni dan Reni. Mereka umur 5 tahun. Pada suatu pagi, Reni dan Reni bersiap ke sekolah. Mereka makan dan lam. Setelah sarapan, ayah dan bunda mengantar mereka di sekolah. Mereka tiba di sekolah disambut oleh ibu guru di depan pintu gerbang. Mereka meletakkan tas dan mereka main sama teman-teman di halaman sekolah. Lonceng masuk kelas. Lonceng masuk kelas berbunyi. Anak-anak di TK kasih bunda Berbaris dengan rapi. berbaris dan rapi. Di kelas Reni dan Reni bersama teman-teman Belajar dengan ceria belajar dan ceria dan penuh semangat. Semangat. Tiba-tiba Reni menangis dengan kencang. Perutnya sakit. Lalu Lalu ibu guru bertanya, ibu guru bertanya, kenapa kamu menangis? "Kenapa kamu menangis?" Jawab Reni, Jawab Reni, perutku sakit. "Perutku sakit."
Tadi pagi aku berbohong Tadi pagi aku berbohong kepada bunda kalau aku sudah cuci tangan sebelum makan. Lalu ibu guru mencari obat dan ibu guru mengoles minyak kayu putih di perutnya Reni. perutnya Reni. Lalu Reni merasa sudah baik. Dan Reni merasa sudah baik. Ibu guru nasihat Reni agar selalu rajin cuci tangan dan selalu rajin cuci tangan sebelum makan untuk kesehatan tubuh. Dan Reni dijemput bunda pulang sekolah. Dan sampai di rumah Reni cerita kejadian di sekolah dan minta maaf pada bunda. Dan bunda pun memaafkan Reni dan menasihati Reni dan Reni agar rajin cuci tangan. Oke, itu ceritanya adek. Dadah, cepluk. Sini nih, I love you mami. Teman-teman, sekarang Daniel mau menceritakan dongeng rajin cuci tangan. Ada Dua anak perempuan, mereka melupakan saudara kembar bernama Reni dan Reni yang berumur 5 tahun. Anak-anak. Dan duduk di bangku taman anak-anak. Pagi itu Reni dan Reni bersiap di sekolah. mereka berdua makan dengan lahap. Setelah sarapan, ayah dan bunda mengantar Reni dan Reni ke sekolah. Mereka disambut oleh ibu guru di depan gerbang sekolahnya, yaitu taman anak-anak kasih bunda. Setelah mereka meletakkan tasnya di loker, Reni dan Reni bermain bersama teman-teman di halaman sekolah. Dan anak-anak di TK kasih bunda berbaris dengan rapi. Di kelas, Reni dan Reni dan teman-temannya belajar dengan ceria dan penuh semangat. Tiba-tiba Reni menangis dengan kencang. Ia mengerang karena perut sakit. Kemudian ibu bertanya, ada apa Reni? Kenapa kamu menangis? Coba ceritakan kepada ibu. sama ibu. Jawab Reni, perutku sakit sekali. Bu guru, tadi pagi aku berbohong pada bunda kalau aku sudah cuci tangan sebelum makan. Reni salah, Bu guru. Karena sudah berbohong kepada bunda. Ibu guru, baik. Tunggu sebentar ya. Ibu guru carikan obat dulu. Masukkan minyak kayu putih ke perut Reni. Sekarang Reni merasa sudah baikan. Ibu guru menasihati Reni untuk selalu rajin cuci tangan sebelum makan dan pentingnya cuci tangan.
Untuk kesehatan tubuh. Untuk kesehatan tubuh. Reni dan Rini dijemput Bunda. Reni dan Reni dijemput Bunda dijemput Bunda ketika pulang sekolah. pulang sekolah. Ketika di rumah Reni Ketika Reni Lendi menceritakan menceritakan kejadian hari ini kejadian hari ini di sekolah Reni. di sekolah Lendi. Minta maaf kepada Bunda Minta maaf kepada karena Bunda sudah berbohong. karena sudah berbohong. Ibu menerima maaf dari Reni Ibu meminta maaf dari Lendi dan menerima maaf Reni dan menasehati Lendi Reni dan Rini Lendi selalu rajin cuci tangan. selalu rajin cuci tangan. Jadi cerita dongeng ini Dongeng ini Reni dan Rini Lendi dan Lendi selalu rajin cuci tangan. selalu rajin cuci tangan. Jadi cerita dongeng ini Dongeng ini menceritakan menceritakan kita harus rajin mencuci tangan. kita Kita harus rajin mencuci tangan rajin mencuci tangan pada saat makan atau berpergian dari luar. bepergian dari luar. Sekarang banyak virus dan kuman. Banyak virus dan kuman yang dapat membuat kita sakit. Kita harus cuci tangan. Selesai, bye-bye. Kalau misal teman-teman saya akan menceritakan tentang anak rajin yang cuci tangan. Pada ada 2 orang anak perempuan kembar Jangan lama-lama ya. bernama Reni dan Rini. Mereka berusia 5 tahun. Mereka bersekolah di TK Kasih Bunda. Suatu hari Reni dan Rini sarapan sebelum sekolah. Setelah sarapan mereka diantar ayah dan bunda. Sampailah di sekolah. Mereka disambut ibu guru di depan gerbang sekolah. Dan kemudian mereka memberi salam pada ibu guru. Setelah mereka menaruh tasnya, Reni dan Rini bermain sama teman-teman. Di kelas, Reni dan Rini belajar dengan ceria dengan teman-temannya. Tiba-tiba Reni menangis dengan kencang. Dia sakit perut. Ya. Guru bertanya,
kencang. Iya, sakit perut. Iya, sakit perut. Ya. Guru bertanya, kenapa Remi menangis? Remi menjawab, perutku sakit sekali, Ibu Guru. Perutku sakit sekali, Ibu Guru. Pagi-pagi aku berbohong. Sudah cuci tangan sebelum makan. Sudah cuci tangan sebelum makan. Reni salah, Ibu Guru. Reni salah, Ibu Guru. Karena sudah berbohong pada Bunda. Karena sudah berbohong pada Bunda. Kemudian Ibu Guru mencari obatnya. Kemudian Ibu Guru mencari obatnya. Kemudian Ibu Guru menggosokkan minyak kayu putih ke perut Reni. Ibu Guru memberitahu Reni rajin cuci tangan agar tubuhnya sehat. Setelah itu Reni dan Rini dijemput oleh Bunda sepulang sekolah. Reni dan Rini jemput oleh Bunda. Ketika di rumah, Remi menceritakan kejadian tadi dan meminta maaf kepada Bunda. Dan meminta maaf ke Bunda. Kemudian Ibu menerima maaf Reni. Ibu memaafkan Reni Dan menasehati Reni dan Rini. Menasehati Reni dan Rini agar rajin mencuci tangan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Ainulin Nurfania Kestia Masakan. Cerita tentang jaga kesehatan. Ada dua anak kembar yang bernama Laini dan Lini. Pada suatu pagi mereka sarapan ayah dan bunda. Setelah itu ayah dan bunda mengantar mereka ke sekolah. Nama sekolahnya TK Kasih Bunda. Sampai di sekolah mereka taruh di loker. Mereka belajar dan bermain. Tiba-tiba Laini menangis sangat kencang. Dan Ibu Guru bertanya kenapa? Laini jawab, karena tadi pagi Laini berbohong kepada bundanya kalau sudah cuci tangan sebelum makan. Jadi Ibu Guru mencari obat untuk Laini. Terus Ibu Guru lihat kepada Laini dan Rini mencuci tangan sebelum makan. Setelah pulang, Laini meminta maaf karena sudah berbohong kepada Bunda. Sudah, tapi pesannya harus cuci tangan sebelum makan supaya tidak seperti Laini dan Rini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, Stefani mau menceritakan Rini dan Reni. Ayo kita mulai. Pada suatu hari di
Rini dan Rana makan sebelum pergi ke sekolah. Lalu setelah makan dia diantar dengan ayah dan bunda ke sekolahnya. Lalu Rini dan Rini ini disambut oleh gurunya. Lalu disampai dengan sekolah, dia bertemu dengan teman-temannya. Lalu bermain bersama sebelum lonceng kelas. Lalu lonceng kelas berbunyi. Lalu semuanya berbaris untuk masuk ke dalam. Lalu pelajaran mulai. Lalu Rini menangis sangat kencang di dalam kelas. Lalu Bu Guru datang menghampirinya. Lalu Bu Guru bertanya, kenapa Rini ini seperti itu? Lalu Rini menceritakannya. Bu Guru, Rini membohongi ibu. Bu bilang yang seperti ini. Nih apa? Mencuci tangan. Lupa mencuci tangan. Berbohong kalau sudah mencuci tangan. Lalu dia bilang, perut Rini sakit sekali, tambah sakit sekali. Lalu Ibu Guru membawanya ke memberi minyak kayu putih di perut Rini. Seperti itu. Lalu Bu Guru bilang tak boleh berbohong. Lalu selesai sekolah. Lalu dia dijemput Rini dan Rini dijemput oleh ibu. Lalu Rini menceritakan kalau dia tak mencuci tangan tak sebelum makan, seperti itu. Lalu meminta maaf kalau dia tak boleh. Lalu kalau dia berbohong. Lalu ibunya menerima permintaan maaf. Lalu Rini berjanji tidak akan berbohong lagi dan selalu mencuci tangan. Teman-teman, sebelum makan kan jangan lupa cuci tangan ya. Bye. Lalu Bu Guru bilang tak boleh berbohong. Lalu selesai sekolah. Lalu dia dijemput Rini dan Rini dijemput oleh ibu. Lalu Rini menceritakan kalau dia tak mencuci tangan tak
sebelum makan. Seperti itu. Lalu meminta maaf kalau dia tak boleh. Lalu kalau dia berbohong. Lalu ibunya menerima permintaan maaf. Lalu Reni berjanji tidak akan berbohong lagi dan selalu mencuci tangan. Dengan teman-teman sebelum makan kan jangan lupa cuci tangan ya. Bye.